Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji buat Yang Maha Kuasa. Di kesempatan siang ini kita kembali dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu jua apapun di dalam kelas khusus Muji Santosa Training and Consulting. Yang pertama dan utama tentu mari bersama kita kembali memanjatkan puji syukur dan tak lupa salawat dan salam keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut yang kami hormati Pak Muji selaku founder daripada Pak Muji Santosa Training and Consultant, kemudian para senior PBJ, dan terkhusus buat narasumber kita Pak Sukri Al-Marosi, STMT dari pemerintah Kabupaten Maros. Selamat bergabung Pak, terima kasih Bapak sudah berkenan di kesempatan siang ini menjadi narasumber kita semua. Selanjutnya, di kesempatan siang ini kita semua maklum dan tahu bahwasanya dari rangkaian proses PBJ yang bermula dari perencanaan hingga serah terima pekerjaan itu, kontrak itu merupakan bagian, pelaksanaan kontrak merupakan bagian yang sangat penting dari proses itu. Nah, untuk itulah di kesempatan siang ini kita akan membahas topik sharing pengendalian kontrak yang insya Allah akan disampaikan oleh narasumber kita, Pak Sukri. Selanjutnya tidak berpanjang lebar, ruang Zoom saya serahkan kepada Pak Sukri. Pada Pak Sukri kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Muhyiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati semua peserta di Zoom ini. Alhamdulillah, saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan dari pelaksana kegiatan. Saya ketemu beliau di bulan kemarin, kemudian dikasih satu ayat. Jadi saya mau mengingatkan beliau ya, saya ingatkan ayatnya. Jadi ayatnya itu uh, surah Al-Mulk ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi di pertemuan itu diingatkan bahwa kita itu uh, ada yang menciptakan hidup dan mati dan ingin melihat kita siapa yang paling terbaik amalannya. Dan apa hubungannya dengan sesi kita hari ini? Ya sama, menjadi seorang PPK itu sebenarnya simple, sederhana, ya asik dan bahkan terkesan agak unik di antara semua profesi di dalam unit organisasi. Tuh, tapi apapun itu yang kita cari adalah menjadi yang terbaik di setiap tugas kita. Termasuk ketika menjadi PPK, maka menjadilah PPK yang terbaik. Untuk itu, izin saya ingin men-share catatan-catatan yang berhasil saya susun berdasarkan pengalaman yang dibuat. Izin sudah terlihat ya? Jelas Pak, terlihat tapi belum full Pak. Masih Oke, layar laptop Bapak yang muncul. siap. Baik, Nah, mantap Pak, sudah full. Bapak Ibu sekalian. Jadi mencoba waktu yang diberikan ini kurang lebih 1 jam. Izin saya memaparkan ada 4 paling tidak poin-poin. Saya mencoba membuat pendahuluan, kemudian bagaimana tahapan pelaksanaan kontrak, bagaimana alur kerja, kemudian bagaimana kertas kerja. Saya berharap dengan catatan yang ringkas ini sebenarnya bisa menggambarkan bahwa sebagai PPK itu simple, sederhana,
tidak seperti yang dibayangkan teman-teman selama ini. Ya. Dan saya melihat sebagai pengantar, apapun profesi kita, profesi sehari-hari itu sebenarnya bisa dianalogikan pengendalian kontrak. Oke. Bahkan kalau Pak Muji sering keluar ke suatu daerah, itu sebenarnya adalah pengendalian juga. Ketika dia tidak bisa mengendalikan dengan baik tujuannya, ya yang terjadi bisa malapetaka. Dan saya analogikan di sini ya kapal berlayar. Jadi kapal berlayar itu ya sama sebenarnya dengan aktivitas kita dalam mengendalikan kontrak. Bahwa kalau kapal itu ada kaptennya yang bertugas untuk memimpin agar kapal ini tetap sesuai dengan jalurnya. Kemudian ada peta navigasi yang merupakan dianalogikan sebagai rencana proyek. Ada kru kapal yang dianalogikan sebagai uh, semua anggota yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Kemudian ada sumber daya, ada bahan bakar, ada makanan. Kemudian yang berlayar mungkin ini yang paling menjadi perhatian, yaitu bahwa berlayar itu akan ada perubahan cuaca dan akan ada gelombang. Nah ini diberatkan resiko dalam pengendalian kontrak. Kemudian yang terakhir, pelabuhan tujuan. Ini merupakan kalau dalam kontrak itu adalah hasil akhir yang diinginkan. Jadi sebenarnya menjadi PPK itu sama dengan mengendalikan apapun yang bisa kita lihat di kehidupan yang lainnya. Bahkan seorang istri atau ibu-ibu ketika membuat menu itu sama sebenarnya dengan pengendalian kontrak. Bagaimana dia bisa sebagai orang yang punya tugas memimpin, bagaimana dia punya resep, bagaimana dia sumber dayanya dan sebagainya. Jadi semua bisa dianalogikan pengendalian kontrak sehingga menjadi PPK itu ya tidak berat-berat amat ya. Oke. Oke, sebagai pendahuluan, yang namanya mengelola kontrak ya itu adalah mau memastikan bahwa mulai dari tidak ada kontraknya sampai kontraknya selesai, ya itu diharapkan ya sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu pada intinya mengelola kontrak. Kemudian untuk bisa mengelola kontrak yang baik, ya kita harus kenali, ya ibaratnya kalau strategi perang, kenali musuh dulu, ya kan? Kemudian kenali dirinya untuk bisa menghasilkan yang terbaik sama. Untuk bisa mengendalikan kontrak, ya paling tidak kita harus kenali. Ya secara simpelnya, ya ada para pihak dalam kontrak. Ya para pihak itu tentu saja ada pihak pertama, ada pihak kedua, kemudian masing-masing ada timnya. Pihak pertama ada timnya, pihak kedua ada timnya. Kemudian ini diikat dengan mekanisme kerja. Jadi ketika berkontrak, ada sesuatu yang di menjadi objek kontrak dan ada mekanisme untuk mewujudkan objek itu. Mekanisme itu bisa didapatkan ya dengan kesepakatan dalam pertemuan-pertemuan. Kalau kerjaan konstruksi, ya tentu saja ada rencana mutu, baik rencana mutu dari pelaksana maupun rencana mutu dari pengawas. Kemudian tugas para pihak, ya, jadi tadi para pihaknya ada mekanisme kerjanya, kemudian tugas para pihak itu juga ada dalam kontrak. Jadi nggak perlu menghafal tugas para pihak itu berdasarkan Perpres 16, berdasarkan Perlem ini nggak usah. Karena tugas para pihak itu ada dalam kontrak, terikat dalam yang sudah ditandatangani. Jadi kenali dulu ini. Karena di lapangan, kenapa sedikit-sedikit bertanya apa yang harus dilakukan, mengapa seperti ini, bagaimana tindak lanjut, karena kekurangannya dia tidak mengenali kontraknya sendiri. Ya makanya ada istilahnya ya sekedar tanda tangan. Itu bukan zamannya lagi. Dan bukan cuma PPK seperti itu. Penyedia juga kadang seperti itu. Taunya tanda tangan kontrak itu sudah bukan zamannya lagi ya. Makanya uh, semakin sering membahas bersama, semakin sering rapat bersama itu uh, sampai kerjaan kita selesai, para pihak ini akan menguasai tugasnya.
Bisa dibayangkan kalau sudah berulang kontrak kedua, kontrak ketiga, penyediaannya juga seperti itu, akan berulang. Kamu tidak mau akan paham. Jadi baratnya siapa yang berulang-ulang pada suatu hal pasti ya akan mahir. Jadi kata kuncinya itu adalah mengenali dan memahami tugas para pihak. Oke. Nah, ini cuplikan yang saya ambil dari kontrak. Oke. Jadi PPK itu punya tugas. Kemudian PPK dalam bekerja, saya lingkari huruf A-nya ya, itu mengawasi dan memeriksa pekerjaan dilaksanakan oleh penyedia. Oke. Seakan-akan seorang PPK, wah, saya dalam kontrak saya diberikan tugas mengawasi. Ya, mengawasi berarti mencatat, melihat, ya, dan sebagainya. Kemudian memeriksa, ya berarti melihat langsung, mengukur dan sebagainya yang dilaksanakan oleh penyedia. Dengan melihat ini, waduh berat ternyata jadi PPK. Tapi kan ternyata seorang PPK ini boleh dia ada konsultannya, konsultan pengawas. Sehingga dalam kontrak sendiri diuraikan ketika ada pengawas, maka dia berikan tugas. Sehingga seorang PPK begitu connect dengan pengawasnya, nyambung bahwa seorang pengawas itu dialah yang akan mengevaluasi, dia yang akan menyetujui terkait dengan mutu pekerjaan dari penyedia tadi. Dia yang di tangannya lah boleh tidaknya pekerjaan itu mulai dikerjakan dengan memberikan izin. Kemudian di pengawas lah kemajuan-kemajuan tiap sub item, tiap rincian pekerjaan itu disetujui. Boleh lanjut apa stop di tangannya para pengawas. Dan pengawas ini ya bertanggung jawab terhadap apa? Hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi betul-betul si PPK ini ternyata jadi sangat dibantu oleh konsultan pengawas. Kemudian memberikan laporan secara periodik kepada pejabat dalam hal ini adalah PPK. Jadi menjadi PPK sekali lagi bukanlah hal yang mesti menguasai setiap jenis pekerjaannya. Itu akan berat untuk teman-teman yang ada di dinas tertentu, misalnya di dinas kesehatan. Itu saya sering dapati ada dokter yang menjadi PPK konstruksi. Dia cerita ke saya, kalau mau diskusi terkait dengan anatomi tubuh, terkait dengan penyakit, ayo, let's go, silahkan. Dia kuasai. Tapi kalau misalnya terkait dengan konstruksi, wah, tentu nggak bisa. Ya, tapi ternyata dia bisa jalan juga menjadi PPK, padahal seorang dokter. Begitu juga saya sering dapati kepala rumah sakit yang menjadi PPK. Ya, begitu juga banyak sarjana pendidikan yang di dinas pendidikan itu menjadi PPK. Semuanya jalan pekerjaannya, baik pekerjaannya. Dengan kata kuncinya tadi, kata kunci memahami siapa yang melakukan apa, mampu mengukur dirinya. Seperti itu. Jadi udah mesti bahwa kalau mau bangun eh, ruang kelas belajar misalnya, ini harus paham terkait dengan konstruksi. Seperti itu ya. Kalau itu ya agak agak tersendat lah pembangunan. Tapi bukan berarti dilarang untuk tahu. Tahu lebih baik ya. Oke. Karena seorang PPK tadi dia bekerja diberikan uh, kewenangan atau diberikan hak untuk mencari yang memahami pekerjaannya. Dalam hal ini adalah konsultan pengawas. Kemudian terkait dengan pelaksana, apalagi kita dibantu dengan pasal 17 ya terkait dengan tanggung jawab, ini dia bertanggung jawab sepenuhnya. Bayangkan ya, bertanggung jawab sepenuhnya. Berarti tanpa pengecualian kan terhadap apa? Kuantitas, kualitas, waktu, tempat sesuai dengan yang ada dalam kontrak. Jadi betul-betul di sini jelas. Indah yang berbicara ini kontrak kita sendiri. Tak usah buka aturan yang ribuan halaman, tidak perlu. Cukup lembaran-lembaran di kontrak kita. Sini terlihat perannya PPK apa, kemudian PPK bisa melimpahkan ke pengawas, kemudian
bagaimana pelaksana yang bertanggung jawab. Ya tentu saja namanya bertanggung jawab, tetap diawasi terhadap tanggung jawabnya. Oke, disitulah peran pengawas. Untuk berjalan proyek kita, ya itulah namanya pengendalian. Itu sebagai pengantar ya. Kemudian berikutnya, sebagai seorang PPK, apakah dengan mengetahui tadi para pihak, dengan mengetahui mekanisme kerja, dengan mengetahui tugas masing-masing pihak, apakah cukup? Tidak, itu tidak cukup. Itu ibaratnya seorang yang ikut kursus berenang, dia kuasai semua teorinya, tapi tidak pernah latihan berenang, pas ke kolam, ya kecebur juga. Ya, jadi tadi belum cukup. Oke, dan sebenarnya itu pengalaman yang membuat sehingga uh, bisa melihat bagaimana mengendalikan kontrak yang baik. Nah, di sini namanya sharing, saya akan uh, coba berbagi ya. Oke. Yang pertama dilakukan adalah disadari kemampuan kita, ya, bahwa kita itu tidak bisa bekerja sendiri. Ini sudah rumus umum bahwa PPK itu bukan Superman. Ini sudah sering diulang, sering didengar. Sayangnya banyak yang praktekkan. Disampaikan bahwa PPK itu bukan Superman, Pokja itu bukan Superman, tapi banyak yang praktekkan seolah-olah dirinya adalah Superman. Buktinya apa? Dia tidak membuat tim. Karena itu pesan saya, uh, dan saya praktekkan sendiri, itu ada tim untuk bagaimana mengendalikan kontrak. Oke, jadi tahapan pertama itu pastikan tim yang kita butuhkan itu ada. Ya tentu saja tim ini dibentuk karena berdasarkan mitigasi risiko. Kalau akan seperti ini, siapa yang bisa membantu? Kalau akan seperti ini, siapa yang bisa membantu? Kalau seperti ini, siapa yang bisa membantu? Dan secara regulasi, boleh loh tim-tim ini dibentuk. Oke. Setelah ada tim ini dibentuk, saya sendiri itu fokusnya kemana? Saya fokus ke tim internal, tim teknis internal. Karena inilah yang tiap hari, tiap saat, tiap waktu kita berinteraksi. Kalau yang lain, tim ahli misalnya, itu hanya dibutuhkan ketika kita butuh pendapat. Ketika ada permasalahan dan kita tidak tahu seperti apa yang harus diambil. Itu baru dibutuhkan. Oke, tim teknis dari PUPR juga begitu, bukan tiap waktu, tiap hari, bukan. Sehingga yang paling sangat punya peran penting untuk aktivitas sehari-hari seorang PPK itu tiga tim di bawah ini. Tim teknis internal, tim pendukung, tim keuangan. Dan ini sekali lagi, dia bukan Superman. Jadi jangan satu paket tim ini dari awal sampai akhir dia semua yang proses. Tidak. Jadi yang teknis lain, ya, nah, administrasi lain, yang keuangan lain. Jadi bagaimana membantu tim teknis yang kuat? Ya tentu saja harus diberikan pembekalan. Jadi bukan sekedar di SK-kan, kemudian diberikan tugas selesai. Tidak, diberikan pembekalan. Yang saya praktekkan sendiri, itu mereka harus paham apa yang harus disiapkan di persiapan pengadaan. Jadi saya PPK, ya, sampai saat ini, apakah saya mengetik ini? Ya awalnya iya, tapi seiring berjalan waktu, timnya menjadi kuat, sehingga paham bahwa persiapan pengadaan itu butuh ini, butuh itu, dan lain-lain. Kemudian apa yang dilakukan ketika sudah ada pemenang? Tim ini sudah harus kuasai apa yang dilakukan ketika penandatangan kontrak, pelaksanaan kontrak, serah terima, bahkan sampai pemeriksaan BPK, ini tim sudah tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus disediakan. Jadi secara teori diberikan pembekalan. Setelah itu, yang namanya tim, tentu saja kemampuannya untuk bisa menerima, kemampuannya untuk bekerja itu kan ya tidak sama. Maka dipastikan bahwa tim ini harus memahami apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Kembali lagi bahwa seseorang beradaptasi terhadap tugasnya itu berbeda-beda. Maka untuk membuat dia lebih bisa berakselerasi sama kecepatannya, maka kita harus ada sistem mekanisme kerja yang biasanya disebut SOP.
Jadi mereka paham kalau paket ini loh yang harus dikerja dulu. Setelah ini itu alur kerja. Kemudian ada checklist. Checklist ini memastikan bahwa kalau persiapan pengadaan ini yang dibuat, apa sudah ada checklist. Seperti itu, dan seterusnya. Dari awal sampai akhir. Kemudian untuk lebih memudahkan lagi, ya ada template. Template. Ya kalau di tempat saya istilahnya itu master. Jadi ada file-file sudah jadi master. Mulai dari awal sampai akhir itu ada masternya. Kalau misalnya ada peristiwa yang belum pernah kejadian, misalnya di akhir tahun ini, kayak tiba-tiba ada keterlambatan, mesti diberikan pemberian kesempatan. Pemberian kesempatan tidak menyeberang tahun itu biasa. Nanti bisa saja ada masternya. Tapi pemberian kesempatan yang menyeberang tahun, itu kadang kita tidak ada template-nya. Tapi kan di zaman sekarang, grup-grup banyak, informasi banyak, itu bisa saling melengkapi. Jadi dipastikan ada template. Jadi tim yang bekerja juga tidak terlalu repot memikirkan seperti apa, bagaimana modelnya, berapa halaman, tidak perlu. Karena semua sudah disiapkan. Itulah bagaimana tim yang bekerja. Kemudian ketika tim bekerja, ya harus disediakan juga terkait dengan dukungan operasionalnya. Jadi jangan dikasih ilmunya, dikasih pekerjaannya, tapi lupa bahwa dia juga butuh ya, tambahan penghasilan. Jangan sampai pekerjaannya mengeluarkan dari uang pribadinya. Sehingga ya harus disediakan biaya perjalanan disiapkan, ketika rapat-rapat disiapkan, eh, kalau punya kendaraan disiapkan BBM-nya, disiapkan kendaraannya, ATK dan lain-lain. Jadi harus disediakan, dipahami bahwa kita bekerja itu jangan sampai mengambil uang pribadinya atau mengambil uang dari yang bukan seharusnya. Ya, jadi harus dipastikan itu. Dan untuk saya sebenarnya ada dua regulasi yang atur terkait dengan bagaimana besarannya ini. Oke, tapi saya masih cenderung menggunakan peraturan pemerintah nomor 16. Oke. Walaupun masih ada peraturan PUPR 22 ya tahun 2018 itu kurang lebih sama. Kemudian yang terbaru sekarang itu ada SE terkait dengan perhitungan terkait dengan perbandingan antara komponen-komponen biaya dalam pekerjaan konstruksi. Itu bisa dipakai. Tapi untuk saya sendiri, ini bagaimana menghitung perbandingan biaya-biaya ini sudah ada rumusnya, sudah ada dalam Excel, sudah ada template-nya. Jadi ketika teman-teman diminta untuk bagaimana biayanya, tinggal masukin nilainya, ya sudah akan otomatis akan terurai. Seperti itu. Ini yang kedua, setelah menguasai sebagai PPK, menguasai para pihak, tugas masing-masing, mekanisme kerja, buat tim yang kuat. Karena inilah yang akan membantu mulai dari awal sampai akhir. Bahkan ketika PPK sakit, masih jalan. Bahkan ketika PPK harus ngantri nunggu rapor anaknya, pekerjaan masih jalan. Ya, karena tim yang bergerak, ibaratnya tadi uh, masing sudah tugas dan fungsinya. Oke. Kemudian tim ini dibentuk itu untuk bisa saling mengisi. Jadi kalau berhalangan yang satu, yang lain bisa mengambil alih. Ya, bukan berarti ya, itu paket kamu, pembagian kamu. Saya enggak seperti itu ya. Betul-betul tim ini ya menjadi keluarga. Kemudian apalagi? Oke. Kemudian selalu ditanamkan konsep bersama. Ini teori dasar, tapi sebagai PPK ini harus uh, dipastikan terus dinilai terhadap timnya. Ya, bagaimana pemahamannya. Jadi pemahaman ini tim dipastikan bahwa setiap tahapan itu ada syarat dan ketentuan. Oke. Jadi bukan cuma promo yang ada S dan K-nya ya. Oke. Tahapan dalam pengadaan barang dan jasa itu ada syarat dan ketentuannya. Oke. Contoh, bahwa untuk tanda tangan kontrak, dia harus syaratnya adalah wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan. Terus ketentuannya apa? Ya ketentuannya terkait dengan isi dari
jaminan pelaksanaan tadi. Dan tim ini harus paham bahwa setiap tahapan ada syarat, ada ketentuannya. Misalnya, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 5 hari setelah diterima dari laporan teman-teman Pokja Pemilihan. Tapi ada syarat-syaratnya. Tidak bisa langsung tanda tangan SPPJ. Harus diperiksa ini, harus pastikan ini. Terus ada ketentuannya. SPPJ itu harus isinya apa, seperti apa. Itu tim harus paham syarat dan ketentuannya. Bukan karena ada template-nya, ada masteringnya, langsung main isi. Tidak. Harus diisi. Ya, makanya tadi ada namanya pembekalan. Kemudian kalau dia sudah paham, ya tadi dia mampu menuangkan dalam bentuk kertas kerja apapun jenis paketnya. Mau dia konsultan perancang, mau dia konsultan pengawas, mau dia pelaksana, itu dia sudah bisa bedakan. Ya, kalau KAK konsultan merancang itu dia konsepnya ke sini. Misalnya jenis kontraknya ya, dia berbasis output. Kalau konsultan pengawas, dia konsepnya ke sini. Misalnya berbasis waktu penugasan. Kemudian memilih juga tenaga. Jadi tim itu harus mampu menuangkan apapun jenis pekerjaannya ke dalam kertas kerja. Dan yang ketiga, ya namanya tim, namanya manusia. Tadi di awal itu kita harus ahsanu amala. Bagaimana beramal, berlomba untuk melakukan yang terbaik. Karena itu tetap kita harus saling mengingatkan. Jadi bukan berarti seseorang lepas dari kesalahan. Tidak, tapi satu orang dibanding dengan ramai itu lebih sehingga saling mengingatkan ya dan tidak boleh ada gratifikasi, tidak boleh ada hadiah. Kita harus transparan. Oke. Contoh realnya kalau kunjungan lapangan menggunakan fasilitas sendiri, biaya sendiri. Ini hal-hal kecil yang dilakukan, tapi paling tidak kita akan berahsanu amalah. Kemudian kalau rapat-rapat dilaksanakan di kantor atau di lokasi proyek. Jadi bukan tempat-tempat tertentu di lapangan golf misalnya, tidak seperti itu ya. Oke. Jadi ini ditanamkan ke tim. Ini belum bekerja, ini baru mau bekerja. Bisa dibayangkan betapa enak seorang PPK ketika semua ini uh, sebelum bekerja sudah terbentuk. Kemudian ending dari semua ini, ending dari semua ini uh, saya menyebutnya karena kita akan mengendalikan kontrak, saya anggap sebagai tim pengendali. Ya, pokoknya avatar ya. Oke. Bagaimana tim kendali? Kita berharap tim ini adalah tim yang profesional. Gimana yang profesional itu? Dia memahami apa yang harus dilakukan, kemudian mampu mewujudkannya, dan harus dengan etika. Ngapain dia jago, kerjanya cepat, tapi tidak diikat oleh etika. Bukan itu yang kita inginkan. Tapi selalu dibarengi. Anda pintar, Anda cakap, ya harus dibarengi dengan etika. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua. Mudah-mudahan waktu yang diberikan cukup ya. Oke, tahapan pelaksanaan kontrak. Kalau melihat sekilas, itu tahapan pelaksanaan kontrak ya beda-beda sih. Tapi paling tidak itu dibagi menjadi 3 tahapan. Jadi kontrak itu kalau di breakdown, ya tidak lari dari 3 ini. Apapun jenis kontraknya dalam pekerjaan konstruksi. Ada persiapan, ya siap-siap, belum action di lapangan. Kemudian ada pelaksanaan, berarti sudah action, sudah berjalan, sudah ada muncul progres-progres, kemudian penyelesaian, berarti pekerjaan kita sudah selesai. Dan ini adalah gambar tahapan dari sebuah tahapan kontrak. Dan ini sudah sebagai seorang PPK, ini sudah sering dilihat tahapan ini. Sudah sering. Oke. Bahkan sebagai seorang PPK kurang afdol ya kalau template ini tidak ada di samping mejanya, atau tidak ada di mejanya, atau tidak ada di belakangnya. Ini harus ada, supaya dia tahu, oh paket saya di lokasi ini sudah di mana.
Seperti itu ya. Oke, oke. Kita masuk di persiapan pelaksanaan. Persiapan. Oke. Kalau persiapan ya mulai dari penyerahan lokasi, kemudian ada SPMK, kemudian ada PCM, kemudian ada pembayaran uang muka, kemudian ada mobilisasi. Persiapan. Dan semua tahapan-tahapan ini ada S dan K-nya, ada syarat dan ketentuannya. Semuanya ada outputnya, semuanya harus dipahami. Misalnya penyerahan lokasi, oke, tentu ada waktu, ada yang ikut, terus ada yang dibawa, ada yang diperiksa, penyerahan lokasi. Dan endingnya harus diwujudkan dalam bentuk berita acara penyerahan lokasi. Sehingga seorang PPK harus paham ketika penyerahan lokasi itu apa yang dilakukan. Contoh kecil ya. Uh, Ketika penyerahan lokasi sudah ditentukan jadwalnya, bersurat. Oke, tadi ada tim kita membantu bersurat. Tapi kadang dilupakan bahwa ketika serah terima lokasi, ada pihak di lokasi yang harus dilibatkan juga. Terkadang dilupa, dia hanya undang perencana, dia perancang, dia undang juga pengawas, dia undang tim teknis, mungkin dilibatkan inspektorat, mungkin dilibatkan dari APH, tapi dia lupa bahwa di lokasi itu kadang ada pihak yang harus dilibatkan. Entah dia tokoh masyarakatnya, kepala lingkungannya, lurahnya, camatnya, itu harus dilibatkan. Kebayang tidak, saya pernah melibatkan level uh, pimpinan kecamatan. Semuanya terlibat. Ya, karena ingin memastikan bahwa ketika apalagi proyek yang bersifat strategis, ini akan dimulainya sebuah proyek, ya kalau ada kendala sudah diketahui bersama seperti itu. Jadi terkadang hal-hal yang di luar uh, kebiasaan itu dilupakan. Surat perintah mulai kerja. Oke, jadi penyerahan lokasi, surat perintah mulai kerja. Oke. Ini teman-teman tim itu sudah menguasai. Tapi saya coba menyinggung hal-hal yang kadang dilupakan. Di SPMK itu ada tanggal mulai kerja. Tanggal mulai kerja. Nah, tanggal mulai kerja ini terkadang tidak memastikan apakah setelah terbitnya SPMK itu berapa lama ranks yang diberikan untuk mulai kerja. Karena terkadang ada SPMK hari ini, tanggal mulai kerjanya besok. Tapi action di lapangan belum tentu besok. Padahal saya sendiri tanggal mulai kerja itu adalah sudah action di lapangan. Pengawas itu sudah mencatat laporan hariannya. Sudah ada progres. Apalagi kalau kontraknya hari ini, SPBBJ-nya hari ini, SPMK-nya hari ini, kapan kerjanya di lapangan? Padahal akan ada persiapan-persiapan sebelum ke sana. Kemudian di PCN, oke. Praktiknya, PCM ini memang sebuah kewajiban yang harus dilakukan, tapi bukan sekedar dilakukan. Oke. Intinya ini bagaimana dengan tadi saya sudah sampaikan bahwa mekanisme kerja kita itu didapatkan dari kesepakatan rapat-rapat, didapatkan dari dokumen-dokumen rencana mutu, itu yang dibahas di dalam PCM. Cuma terkadang ada paket-paket kecil, ada sedang, ada besar, apakah akan sama perlakuannya? Di sini seorang PPK kadang harus menyerah dengan kondisi lapangan. Oke. Bahkan kadang saya temukan itu ada pelaksana yang nggak tahu buat dokumen-dokumen yang harus dibahas di dalam PCM. Tapi kan dengan tim yang kuat tadi memahami syarat dan ketentuan, maka dia akan mencoba mengarahkan si penyedia-penyedia tadi ini. Dan bukan cuma pelaksana konstruksi yang tidak paham. Kadang saya dapati pengawas juga. Apa itu, Pak? Hal baru apa itu, Pak? Ya kan aneh kan? Ya tapi itulah yang didapatkan di daerah. Saya berharap di daerah lain enggak seperti itu ya. Oke. Kemudian membahas terkait dengan isi PCM. Mudah-mudahan sebentar akan tergambar berikutnya.
Kemudian ada pembayaran uang muka. Oke. Hal yang penting di pembayaran uang muka ini dipastikan bahwa uang muka yang akan digunakan itu harus membuat laporan penggunaan uang mukanya. Harus membuat laporan penggunaan uang mukanya. Misalnya menggunakan untuk panjar material, harus jelas material apa, berapa banyak, bagaimana, kapan mobilisasi materialnya, dan sebagainya. Walaupun memang nggak diatur, tetapi kita mesti uang kita ini tepat, ya, tepat penggunaannya. Kemudian mobilisasi ini masih bagian dari persiapan karena belum dianggap dia action di lapangan. Yang menjadi catatan, saya pernah dapati, dia belum tanda tangan kontrak, belum penyerahan lokasi, baru SPBJ, ataupun kalau paling jauhnya sudah tanda kontrak, dia sudah ada materialnya di sana. Papan proyek belum dipasang, ya kan? Belum ada tanda-tanda bahwa akan ada pelaksanaan. Material sudah ada di sana, kebayang kan? Ya, bagaimana seorang PPK itu ketika mendapatkan pelaksana seperti itu, ya, praktis ke saya apa yang saya lakukan? Cuma kasih dua. Ya, pertama, ya, ambil kembali materialnya, oke? Atau saya anggap ketika M-Channel itu material on-site yang sudah ada di lokasi, tidak dibayar. Oke. Ini sebagai pelajaran. Wah, tidak boleh seperti itu. Karena kita diatur, ada tanggal mulai action, ada tanggal rencana mobilisasi, dan sebagainya. Oke. Saya pernah dapati ada seorang pelaksana, bukan tempat saya ya, bukan di paket saya, itu menjadi apa ya, tanda kutip pemerasan gara-gara seperti itu. Oke. Ini di persiapan. Kemudian di pelaksanaan. Oke, pelaksanaan ini sudah action ya, sudah action. Oke. Di mana pelaksanaan ditandai dengan kita pastikan lagi bersama yang kita kenal dengan MC0. Oke, MC0. Jadi prakteknya kami itu memang ada sudah dilaminatin, oke, tertulis MC0 itu nanti akan dipegang, oke, ketika akan mengambil gambar-gambar ini loh MC0-nya, betul-betul lapangannya yang ada hanyalah misalnya pohon, rumput dan sebagainya. Oke. Yang terkadang kita dianggap, wah ini pekerjaannya sudah start duluan, atau ini pekerjaannya adalah pekerjaan misalnya lanjutan, sudah dikerja sebelumnya, dan sebagainya. Ini M-Channel memastikan ini. Kemudian memastikan bahwa apa yang ada dalam gambar itu bisa terwujudkan dengan lokasi yang ada. Sehingga apa? M-Channel itu bukan berarti pada saat M-Channel baru ngukur. Ya. Jadi saya sendiri, oke, ketika sudah serah terima lokasi tadi, itu saya berikan ke pelaksana untuk melakukan pemeriksaan sendiri. Kalau sekarang kan bersama-sama, namanya MC0. Kalau waktu penyerahan lokasi sampai dia siap untuk pemeriksaan bersama, Kak, silakan melakukan pengecekan perhitungan mandiri terhadap gambar, terhadap volume, terhadap kondisi-kondisi site. Itu MC0. Apapun yang kejadiannya di dalam MC0 ditulis karena akan berefek ke pelaksanaan kontrak. Kemudian yang penting lagi di tahap pelaksanaan harus ada izin mulai kerja. Oke. Izin mulai kerja. Apa yang harus mendapat izin? Ya berarti gambarnya, rencana pelaksanaannya, rencana pemeriksaan, kemudian akan harus ada persetujuannya. Izin. Oke. Bukan mentang-mentang sudah MC0, selesai tugas PPK. Tetap harus mengontrol bahwa si pelaksana, apapun yang dia mau kerja, harus ini loh SOP-nya. Oke. Kemudian ada pengawasan. Apa yang diawasi? Tadi baru izin kan? Misalnya izin untuk ada material yang mau dimasukkan. Oke, ada izinnya. Materialnya datang, apakah cukup dengan izin tadi? Tidak. Ya harus diawasi lagi. Diperiksa materialnya,
dipastikan metode kerjanya, orang yang bekerja. Apalagi ada pekerjaan-pekerjaan tertentu itu yang memang tidak sembarang yang bisa kerja. Peralatannya, kemudian yang paling penting adalah harus memastikan keselamatan. Oke. Orang yang pernah ada kecelakaan kerja di proyeknya itu akan menjadi apa ya, sangat ingat bagaimana pentingnya terkait dengan pengawasan keselamatan. Oke. Orang yang pernah terjadi kecelakaan kerja. Kalau mungkin PPK tidak pernah, ya mungkin masih dianggap itu hanya pelengkap administrasi dan sebagainya. Tapi orang yang pernah merasakan kecelakaan kerja di lokasi proyeknya itu akan sangat, kalau bisa dia nomor satu, selamatan dulu. Kemudian memastikan kalau ada perubahan-perubahan di lapangan, kemudian mengawasi hasil pekerjaan. Jadi bisa dibayangkan ketika seorang PPK sudah memastikan tim bekerja, sudah memastikan mekanisme bekerjanya ditaati, mulai kerja ada izin, material datang ada izin, bahan datang ada izin, mekanisme kerja ada izin, kemudian begitu bekerja harus ada persetujuan, kemudian setelah pekerjaan selesai, maka diperiksa dan disetujui lagi. Bayangkan bahwa betul-betul kalau mekanisme kerja diikuti, itu akan bagus hasilnya. Ya, tentu saja setelah semua bekerja sub demi sub pekerjaan menjadi satu item pekerjaan utama, itu akan akhirnya selesai. Oke. Maka di antara tahap pelaksanaan itu adalah ya pembayaran hasil pekerjaannya, pembayaran. Ya, pembayaran juga ya kalau misalnya saya praktekkan kalau dia proyek kecil, nilai kecil, yang nilai kecil itu uh, 1 miliar ke bawah, itu kadang sekaligus, kadang terminnya 2 kali. Kalau misalnya 500 juta, semuanya sekaligus. Oke, kalau dia sudah agak sedang, menurut saya ukuran saya di tempat saya, itu terminnya bisa menjadi 3 kali. Tapi kalau dia proyeknya besar, 15 miliar ke atas, itu bagi saya terminnya bisa berkali-kali. Bisa 5 kali, bisa 6 kali. Dan di setiap akan pembayaran dipastikan bahwa pekerjaannya yang akan dibayar termin itu sudah diterima. Sehingga perlakuan tata cara pemeriksaan dia termin satu, kemudian termin dua, kemudian serah terima itu sama perlakuan pemeriksaannya. Sama. Jadi misalnya kalau termin pertama 25, NC 25%, sama pemeriksaannya ketika NC 100. Sama. Oke. Dan seterusnya itu pelaksanaan. Kemudian tahap yang ketiga. Oke. Yaitu tahap penyelesaian. Oke, jadi penyelesaian secara garis besar itu ada serah terima pertama, kemudian ada serah terima terakhir. Di antaranya itu ada namanya pemeliharaan. Pemeliharaan. Oke, jadi ada pemeliharaan. Nah, gimana dengan serah terima pertama? Ya, sama saja dengan ketika melakukan termin. Oke, sama saja. Oke. Yang agak berbeda adalah antara PHO dengan FHO itu ada pemeliharaan. Sehingga saya ada Excel itu checklist item pekerjaan peruangan. Contoh, bahwa di ruangan resepsionis itu ada misalnya ada 10 unit lampu, ada saklar, ada jendela, ada pintu. Itu ada checklist, ada uh, daftar-daftarnya dan wajib dilakukan pengawasan berkala, kunjungan berkala. Untungnya semua pekerjaan yang sudah dikerjakan ini karena gedung ya, itu sudah ada yang tempati sehingga disepakati bahwa kalau di antara kunjungan berkala ada laporan dari pengguna, itu wajib ditindaklanjuti. Itu sebagai bagian dari pengawasan di dalam pemeliharaan. Oke. Jadi di antara PHO dan FHO ini ada pemeliharaan. Dan syarat untuk pencairan, pembayaran terakhir misalnya, uh, 100, salah satu syaratnya adalah harus memasukkan rencana pemeliharaan yang dibuat oleh pelaksana dan disetujui oleh pengawas. Oke. Itu adalah tahap
membahas terkait dengan tahap. Jadi sudah ada pendahuluannya, kemudian tahap kontraknya. Nah, yang ketiga adalah alur kerja. Oke. Sebenarnya ini alur kerja yang standar, yang sudah biasa. Cuman kadang seorang PPK itu fokus ke output, sudah sampai di mana, sudah berapa persen. Ya, ya. So, sebagai seorang PPK, ya harus melihat juga proses-prosesnya. Ini namanya alur ya, oke. Alur. Oke. Dan ini ada di Excel saya ya. Oke. Jadi ini kalau dilihat secara umum, ini berlaku untuk tahapan apapun. Oke. Ketika akan memulai apapun, memulai mematok, memulai menggali, memulai memasang pondasi, memasang ini, pembesian, itu sama semua. Oke. Ada pengajuannya. Oke. Jadi pengajuan atau request of work atau request sheet istilahnya, atau pengajuan gambar, atau pengajuan rencana kerja baru, atau bahan material. Dan ini pengajuannya juga diatur. Jangan hari ini mau kerja, baru mengajukan. Ini disepakati bahwa pengajuan itu paling tidak, paling lambat adalah sesuai dengan kira-kira berapa lama sampai keluar persetujuan. Ya. Karena akan menjadi alasan, saya lambat disetujui, itu saya lambat kerja, itu bisa menjadi kompensasi. Anda seperti itu juga. Iya. Jadi harus dipastikan, dia harus taat juga bahwa pengajuan itu ada batasnya. Misalnya disepakati bahwa pengajuan itu terhadap pekerjaan baru harus 2 hari sebelumnya. Karena kan ada pemeriksaan kembali, ya kan? Periksa dulu dan sebagainya. Kemudian ya kalau ada perbaikan ya kembali diminta untuk mengusulkan ulang setelah ada perbaikan. Kalau oke persetujuan. Nah, siapa yang setujui? Tadi di awal kita sudah paham tugas masing-masing para pihak, ya kan? Kalau levelnya dia dipahami juga bahwa yang namanya pengajuan terikat dengan kontrak. Oke, maka persetujuan juga mengacu kepada kontrak. Selama masih mengacu terhadap kontrak, maka itu masih di levelnya diberikan kewenangan pengawas. Tetapi ketika ada pengajuan oke, yang tidak tidak ada lagi seperti kontrak yang awal, maka harus melibatkan persetujuan ke PPK. Misalnya usulan perubahan spek, usulan penambahan volume, usulan perubahan desain. Nah, itu tidak cukup dengan persetujuan dari pengawas. Oke. Harus ada uh, persetujuan dari PPK. Untuk PPK mengeluarkan persetujuan, ya tidak gampang. Ya, bukan begitu saja. Ya, harus ada pertimbangan-pertimbangan teknis, melibatkan ini dan ini. Sehingga disepakati juga, kalau usulannya adalah sesuatu yang harus dibahas tim, ya jangan 2 hari sebelumnya, mungkin 3 hari sebelumnya, dan sebagainya. Kalau sudah disetujui, ya sudah, action. Oke, jadi pelaksanaan pekerjaan sampai penyelesaian pekerjaan itu harus dilakukan pengawasan sampai selesai. Oke. Dan semua ini ya harus diikat dengan dokumentasi. Entah dia dokumen, sehingga ada namanya asbil dokumen. Oke. Ada juga asbil gambar. Oke. Jadi ini SOP itu berlaku untuk semua item pekerjaan. Oke. Sehingga kalau ya, ini dipegang, ya diharapkan tidak ada lagi. Kok dipasang di sini? Tidak ada lagi datang-datang tiba-tiba suruh ubah, suruh kurangi, suruh tambah, suruh ini, suruh bongkar. Diharapkan tidak lagi seperti itu. Itu akan kejadian ketika tidak tidak mengikuti SOP ini. Kemudian secara prinsip tercatat juga di sini. Tadi kita sepakati ada namanya mengawasi. Jadi mengawasi ini selama dari awal oke, sampai terwujudnya. Misalnya sampai selesai pengecoran, ini digambar ya, pengecoran slot misalnya sampai selesai. Seperti itu dilihat, dicatat, diukur, kemudian ada laporannya. Begitu selesai, ya harus dievaluasi dulu. Ya, kalau diperlukan analisa, ya dianalisa. Kalau ada permasalahan di ini diselesaikan. Jadi ada evaluasinya. Kalau setelah dievaluasi oke, boleh lanjut ke step berikutnya.
Kalau ada masalah, ya harus dilakukan tindakan atau perbaikan seperti itu ya. Jadi memang terkadang SOP sudah diikuti, izin-izin sudah diikuti, pas dikerja ada saja yang tidak sesuai seperti itu ya. Kayak kemudian apa yang diawasi? Oke, ya, Pak Sukri, iya siapa? izin Pak, kita mungkin pemaparan maksimal sampai jam 4 Pak ya, biar ada waktu kawan-kawan untuk diskusi sekitar 30 menit. Karena kalau Oke, oke. membahas kontrak nih, saya yakin Pak, 2 jam berbicara pun Bapak pasti tidak cukup. Jadi mohon dipadatkan Pak, sekitar 8 Oke, menit sip. lagi Pak. Nggih. Oke, Makasih izin. Bapak. Nggih, maaf. Oke, baik. Sebagai PPK, tentu bertanya apa yang menjadi patokan untuk uh, menyetujui, mengevaluasi, ya, menolak, menerima, ya itu kontrak dan lampiran-lampirannya, kemudian hasil rapat ya, dan kesepakatan rapat, kemudian dokumen-dokumen pendukungnya. Oke. Ini adalah acuan untuk yes or no. Oke, saya nggak urai ya. Kemudian apa objek pengawasannya? Ya, cara melaksanakannya, dokumen-dokumennya, penyesuaian lapangannya, jadwalnya, kualitasnya, volumenya, keselamatannya, dan sebagainya. Itu yang harus diawasi. Kemudian bagaimana teknis pengawasan? Ya, dipastikan jadwalnya, dipastikan semua materialnya ada persetujuan, semua item pekerjaannya harus ada, uh, sub-sub item pekerjaan harus ada izin. Kemudian pekerjaan yang sudah selesai harus ada persetujuan, ada izin, ada persetujuan. Kemudian memastikan bahwa administrasi sebagai bekal untuk pemeriksaan BPK itu ada. Oke. Sehingga tertuang dalam bentuk aspul drawing dan aspil dokumen. Oke. Kemudian tadi saya menyinggung terkait kertas kerja. Iya, jadi kita ada kertas kerja checklist dari awal, oke, dari kelengkapan dokumen semua, dari perencanaan, ya artinya apa? Betul-betul kita harapkan semuanya sesuai dengan di jalannya. Oke. Keep on the track. Kemudian ada syarat dan ketentuan, ada SOP, ada kertas kerja, kayak semua ada. Jadi checklistnya ada SOP-nya, SOP semua tahapan ada, sesuai SOP-nya. Kemudian tadi saya bilang ada masternya, jadi sudah dalam bentuk Word, ya, sudah dalam, ya, sampai PHO, sampai FHO. Jadi semua file-filenya ada. Jadi uh, semua tahapan-tahapan ada SOP-nya, ada checklist-nya, kemudian ada kertas kerjanya. Ada kertas kerjanya semuanya. Oke, selesai, Pak. Luar Semoga bisa lebih biasa. berkembang dengan diskusi ya. Oke. Kata Langsung kuncinya kontrak itu simple sebenarnya ya. Jangan dibawa ke rumah lah. Kalau ada masalah cukup sampai di pintu pagar. Kalau mau maksa masuk cukup sampai di teras. Setelah itu tidak boleh masuk. Oke, seperti itu. luar biasa. Langsung digas sama Pak Sukri. Nggih. Baik Oke, Bapak Ibu, demikian tadi paparan dari narasumber kita, Pak Sukri. Luar biasa. Aplaus dong buat Pak Sukri. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab atau diskusi. Disilahkan Bapak Ibu untuk raise hand. Disilahkan kita berdiskusi, bertanya. Oke Bapak Ibu, ini ada raise hand Pak Andreas Simamora ya, betul ya tadi ya ada ya. oke, saya Oke. stop share. Sudah stop share ya belum ya? Sudah ya? Sudah stop Pak, sudah stop Pak. Oke, Oke, sip. Oke, mungkin langsung dipersilahkan ke Pak Andreas untuk unmute untuk berlangsung berdiskusi Silakan. dengan narasumber kita. Nggih. Oke, Silakan Pak silakan. Andreas Simamura. Nggih. Siap, ketemu lagi Izin, Pak ya. izin coach. Eh, Sebenarnya tadi Siap. Pak Muhyiddin saya tepuk tangan bukan resen tapi karena sudah diberi kesempatan. Di layar saya Pak muncul raise hand Pak. Oh ya, Oke, apa-apa lah Pak. oke. Izin, Ya, izin, Silakan. izin Pak. ya. Jadi kita mau bertanya. Eh, Pertama, Pak Sukri dalam paparan tadi ada dikatakan
khusus untuk penyediaan dukungan operasional. Iya, Apabila tidak tersedia dalam DPA, APBD, bagaimanakah solusinya bagi PPK, Pak? Itu yang pertama. oke. Siap-siap. Kedua, Pak, bila kita mendapatkan penyedia dalam pelaksanaan setelah diberikan uang muka, namun ternyata progres tidak sesuai dengan yang diharapkan sesuai kurva S yang diberikan pada PPK, maka dilakukanlah SCM 1. Dalam pemberian SCM 1 dituangkan dalam berita acara 14 hari. Namun sama juga perlakuannya, Pak. Tidak sama sekali ada niat mempercepat pekerjaan. Pertanyaan kami, bisakah pada SCM kedua kami hanya memberikan 3 hari saja dengan tujuan atau itikatnya agar secepatnya melakukan pemutusan kontrak, dikarenakan kita juga mempunyai cadangan 1 dan cadangan 2, sehingga pekerjaan tidak apa namanya masih cukup dalam 1 tahun anggaran, tidak melewati tahun anggaran. Demikian, Pak Coach. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Pertanyaannya langsung, kapal yang berlayar tadi dapat ombak besar ya. Oke, siap. Ya, silakan Pak Sukri langsung aja biar diskusi langsung. Ada dua hal yang disampaikan oleh Pak Andreas Simamura tadi terkait dengan dana operasional ya. Kalau tidak tersedia khususnya di APBD bagaimana? Kemudian yang kedua tadi pemberian waktu setelah SCM yang kedua yang diberi waktu agak singkat, cuma 3 hari agar supaya bisa aksi selanjutnya putus kontrak ya Pak Andreas. Ya, siap, Pak. Oke, oke. Silakan Pak Sukri. Siap, terima kasih. Oke, awal-awal saya bertugas jadi PPK, memang saya dapati seperti itu. Karena saya masuk di tengah waktu ya, jadi transisi. Ya, asli tidak ada operasional, Pak. Oke, ya, untungnya kalau sekedar beli bensin, saya ada honor ya. Kalau sekedar untuk ke lapangan, saya ada mobil pribadi. Oke, artinya apa? Seorang PPK kadang itu memang harus berkorban, Pak. Tapi bukan berkorban terus. Oke, nah begitu tahun berjalan, oke, begitu awal tahun di penganggaran, di situ saatnya sebagai seorang PPK itu pukul meja, Pak. Kalau pukul meja Anda berhasil, angkat meja. Oke. Kalau nggak berhasil lagi, balik meja, Pak. Oke. Kalau nggak berhasil lagi, kita yang balik badan, Pak. Syarat dan ketentuan menjadi PPK tidak akan jalan. Jangan paksa saya menjadi apa? Orang yang menerima pemberian. Itu, Ya, Pak. Itu. Kalau saya diberikan tim, terus tidak diberikan biaya untuk biaya akomodasinya apa sebagainya, itu memaksa saya untuk apa? Menerima sesuatu. Iya, pokoknya dipertegas begitu, Pak. Kalau siap. bisa, kalau Bapak misalnya setuju yang itu, saya TAPD ya, iya, kita berbisik ya. Oke. TAPD disuruh tanda tangan. Iya. Kalau begitu dengan kondisi yang ada, terus saya disuruh bekerja, apalagi pekerjaannya di pulau misalnya, Bapak tanda tangan bahwa segala biaya PPK yang kreatif, tanda tangan di situ, siap tanggung jawab. Mau tidak, Pak? Pasti tidak mau, Pak. Ya, kadang dikasih, ya tapi setengahnya, tapi kan lumayan, Pak ya. Dibanding sebelumnya, oke. Kemudian saya melihatnya yang jelas kita bekerja yang terbaik, Pak. Ada saja jalannya untuk ada yang bantu, Pak. Seperti itu. Ya, Ya, catatan tadi jangan ambil yang bukan haknya. Kemudian agak teknis ya. Saya hari ini kalau ternyata masih mendapatkan penyedia, baru awal-awal sudah SCM, aduh, saya nggak ngerti, Pak. Itu betul-betul penyedia atau orang yang main-main, Pak? Itu ya, saya nggak tahu di proyek saya, Pak. Saya nggak pernah dapati baru kerja sudah ngos-ngosan, Pak. Nggak. Ya. Kalau ada ya, seperti itu, sebenarnya dari awal itu kita baru beberapa mil dari pantai sudah ada ombak besar, Pak. Belum belum ke tengah laut sudah ombaknya besar. Bapak kira-kira kalau kondisinya begitu berani berlayar, Pak? Kan kondisinya begitu. ya, Baru awal-awal dia sudah menunjukkan kalau saya tidak berani berlayar, Pak, mending saya ganti kapal, Pak, atau ganti laut, ganti rute. Itu tadi, Pak. Jadi SCM-nya jangan kelamaan, Pak, kalau orang sudah tanda-tandanya seperti ini. Coba buatkan skema, Anda bisa mengejar deviasi ini. Kan muncul.
jadwal baru, Pak. Dan Ya, kembali ke track berapa lama kan? Dipaksa, ya, Pak. Segala ya, sumber daya yang Anda butuhkan catat. Saya kalau perlu, Pak, dievaluasi. Jangan misalnya Bapak tadi bilang 14 hari. Jangan tunggu 14 hari, Pak. Itu kan ada progresnya. Oh, ternyata dia lari. Langsung hajar saja, Pak. Kita SCM kedua, Pak. Ternyata dikasih lagi. Jangan tunggu habis lagi, Pak. Hajar. Ya. Kalau ditunggu 14 hari, itu maksudnya dia on progress, Pak. Jangan nunggu dikasih 14 hari betul baru di stop. Itu anu, Pak, kapalnya sudah oleng, Pak, kalau begitu, Pak. ya. Oke. Jadi ya langsung sikat saja, Pak. Kalau memang tidak ada niat baik, selesai daripada kapalnya tenggelam, kita ganti kapal, ganti rute, ganti kapten. Seperti itu, Pak, ya. Semoga ada bayangan, Pak, analogi, Pak, ya. Jadi jangan kasih kelamaan. Kalaupun dikasih kelamaan, jangan nunggu hari terakhir baru evaluasi. Anda gagal SCM kedua. Jangan, Pak. Pokoknya 2 hari saja, Pak. Tidak start-start, selesai. Kita SCM 2. Ya. Seperti itu. Itu. Tadi saya Bagus. sendiri, dalam praktek saya pernah 2 kali SCM, Pak. Sudah. Jadi sudah lakukan segala daya power yang lobby-lobby negosiasi. Ilmu saya sudah kasih keluar, Pak. Tetap saja SCM. Iya, jadi akan ada, Pak, seperti itu. Tapi untungnya dia berhasil, Pak, ya, berhasil keluar. Jadi ombaknya bisa dilewati. Oke. Kayaknya Jadi, seperti itu, ya. Seperti itu. Selalu ada S dan K, Pak Andreas, ya. Ya, Pak. oke Pak Andreas. Jadi pokoknya harus keras tegas Pak ya. Kalau kita keras, insya Allah dunia lunak gitu Pak Sukri ya. Oke. Kalau kita yang lunak, So- dunia akan keras ke kita. ah, pokoknya angkat kursi. Kalau sudah habis kita yang balik Pak ya. Wah ini Iya. satu, mantap ini nih. Oke, Ya, oke, kita filosofi lanjut baru. Pak. Oke lanjut Pak. Ini topik yang menarik. Banyak kawan-kawan diskusi di kolom chat. Namun saya lebih dulu kepada kawan kita yang raise hand ya. Ini dari BPPP Belitung. Bapak atau Ibu Nurhani silahkan untuk dibuka unmute-nya. Silakan Bapak atau Ibu Nurhani nih. Ibu, Pak. Oh ya, oke silakan Ibu. Silakan. Silakan di Baik, unmute. Syukur-syukur video juga dibuka Bu. Sekalian kita bersilaturahmi. Oke. Ah iya, oke. Silakan baik. Ibu. Oke. Terima kasih Pak Moderator atas kesempatannya. Baik, terima kasih Pak Sukri sebagai narasumber. Tentunya saya banyak tercerahkan hari ini dan paparan Pak Sukri begitu jelas. Jadi gini Pak, terkait dengan pekerjaan konstruksi. Jadi tadi yang Bapak sampaikan ya memang terkait pembentukan tim, alhamdulillah karena saya seorang PPK yang memang selama ini belum terlalu paham terkait dengan pekerjaan itu. Jadi alhamdulillah ya mungkin juga Tuhan apa ya mengasihani saya terkait dan memberikan tim-tim ahli yang memang expert di bidangnya dan kami juga dibantu dari tim ahli LKPP dari PUPR dan bahkan kami juga diberikan pendampingan dari Kejaksaan Negeri Belitung. Jadi Oh, alhamdulillah semua tim teknis maupun pendukung itu sudah terpenuhi. Terkait ini Pak, karena memang pekerjaan kami konstruksi hari ini rencana ada mau kami PHO. Tadi Bapak sampaikan bahwa setelah PHO nanti akan ada pemeliharaan. Tadi Bapak juga sampaikan bahwa harus ada rencana pemeliharaan. Karena yang saya tahu di pemeliharaan itu kan hanya misalnya mereka dari kontraktor memelihara apabila ada pekerjaan yang mungkin ada kerusakan atau ada yang perlu dibenahi lebih lanjut. Nah, terkait seperti apa ini Pak? Pertanyaan saya bagaimana rencana pemeliharaan tersebut? Seperti apa bentuknya ataupun apa seperti dokumen? Gitu saja pertanyaan saya Pak. Terima kasih. oke. Ya, Terima kasih Bu Nurhani. Langsung saja ke Pak Sukri. Silakan Bapak. ya. Saya terkesan dengan Ibu Nurhani. Beliau kan tidak tidak menguasai pekerjaannya, tapi diberikan tim yang kuat. Itu bagian dari doa yang diijabah, Bu, ya. Ya, intinya kita tidak akan diberikan beban yang kita tidak mampu, ya. Nah, seperti itu, ya. Ya Pak. Oke. Nah, gimana dengan setelah PHO?
ada dokumen diminta namanya rencana pemeliharaan. Oke, tadi saya sudah sampaikan saya sendiri itu punya checklist, Bu ya. Mulai dari item yang terpasang, Bu ya. Per ruangan kalau dia gedung ya. Oke. Berarti kalau jalan mungkin per station ya. Oke. Per STA STA. Nah, di situ ditulis semua. Lampunya, kerannya, pintunya, catnya, lantainya, jendelanya. Itu ada. Oke. Kemudian disepakati apakah akan kunjungan sekali sebulan atau menunggu laporan saja kalau ada kerusakan dari yang menggunakan. Disepakati seperti itu. Tapi saya umumnya itu adalah ya enggak apa-apa kita sering silaturahmi lagi Bu ya. Kita kan reuni yang ini habis proyek besar masa enggak pernah ketemu ya. Oke. Ya ketemu-ketemu lagi kita turun ke lokasi untuk mengecek. Oke. Orang yang gunakan gedung kita ketika tim yang membangun itu turun, itu langsung dia, Pak, ada ini mulai dia cerita. Ya apalagi melewati musim musim hujan Bu ya. Pak di sini kayaknya lembab, di sini ini. Seperti itu. Jadi perlu turun berkala Bu. Ya takutnya kalau nunggu laporan, iya kalau ada yang mau melaporkan Bu. Kalau enggak ada, ya nunggu rusak banyak, ya bisa parah kan. Kalau turun melihat, itu dua yang terpenuhi Bu. Pertama, sisa bayaran konsultan pengawas bisa terbayarkan. Bisa bayangkan kan masih ada sisa tinggal kan Bu. Konsultan pengawas nggak dibayar. Kalau dia enggak turun-turun sampai FHO, dibayar nggak Bu? Yang ngapain dibayar? Nggak pernah turun kan? Ya makanya turun berkala Oh lah. iya, kita. Makanya ketika ini nyambung sebenarnya ketika menyusun HPS ya, menyusun HPS itu kadang ditaruh di tim leader, ya kadang juga tidak dimanapun, tetap ada jadwal, misalnya diambil alih sama direktur Bu ya, tetap ada jadwal untuk masa pemeliharaan dan ada uangnya sebesar berapa, ya sisa yang belum dibayarkan, 10%, seperti itu Bu ya. Jadi dibuatkan kalau turun ternyata tidak ada perbaikan, buat saya dalam laporan kunjungan bulan pertama semua kondisi ada checklistnya Bu, berfungsi dengan baik, berfungsi dengan baik, berfungsi dengan baik, berfungsi dengan baik, kondisi baik, seperti itu. Ya ibaratnya mobil Bu, mobil, ya mobil tunggu rusak untuk masuk servis atau gimana Bu? Nah kan begitu Bu. Pokoknya baik Iya, tidak Pak. harus digantikan begitu. Nah itu jadi ada dokumen Bu ya, ada rencana Baik, Pak. pemeliharaan. Kalau ada yang butuh apa saya kirim Excelnya ada dalam Excel ya mulai dari awal sampai akhir checklist cuma dua perlu perbaikan kondisi baik cuma itu kalau perlu perbaikan ada fotonya kemudian ada catatannya seperti itu dan pengalaman saya gedung saya ini anu lagi ya rahasia saya kalau nilainya sudah 1 miliar ke atas ya ada pertimbangan-pertimbangan tertentu saya 1 tahun. Walaupun di aturan kan disebut minimal 6 bulan kan kalau pekerjaan permanen. Itu minimal. Saya 1 tahun ada pertimbangannya ya, ada pertimbangannya. Oke. Jadi bayangkan masa tidak ada perubahan selama 1 tahun, Bu? Ya kadang kerannya sudah copot-copot, padahal salahnya pengguna kan, tapi tetap saja Iya, penyedia mau di itu ya. oke, Pak. Pak, boleh minta ininya ya, linknya terkait Excel atau apa misalnya. Oke. Bisa Kasih dikirimkan di email, grup Bu. ya, Pak. Ya. Ya, ya, makasih Pak Supri. Iya, intinya ini kita dibekali dengan template gitu ya. Iya, Tinggal Pak. diganti sesuai dengan kebutuhan. Oke, Bu Nurhani, terpuaskan Baik. Bu ya? Sangat terpuaskan. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut Pak. Ini kalau di kolom chat banyak ini catatan saya ada masih 7 atau 8 pertanyaan ini kawan-kawan ternyata sangat antusias sampai dengan saat ini masih stay on di atas 100 peserta. Gitu. Terima kasih untuk aktivasi kawan-kawan semua dalam kelas kita kali ini. Izin Pak Sukri saya bacakan. Ini Ya, silakan. pertanyaan dari Iki ya. Ada 2 pertanyaan. Izin Pak Sukri, mohon sedikit pencerahan terkait pekerjaan tambah kurang maksimal 10% untuk pekerjaan konstruksi. Apakah yang dimaksud adalah perubahan nilai total kontrak atau perubahan kuantitas uraian dari pekerjaan yang tertuang di dalam kontrak? Ini satu pertanyaan, Pak. Kemudian masih ada pertanyaan berikut dari Pak Iki. Terkait dengan pemberlakuan denda keterlambatan dari bagian kontrak, masih jadi polemik di tingkat PPK. Karena ada pemahaman bahwa denda kontrak dari bagian kontrak adalah
denda dari sisa pekerjaan yang belum selesai. Sedangkan pekerjaan yang sudah fungsional dapat dimanfaatkan jalannya tidak masuk dalam bagian yang didenda. Sebagai contoh, pembangunan jalan poros kabupaten 5 kilometer yang selesai 4 kilometer. Jadi yang didenda cuma 1 kilometer yang belum selesai. Menurut pemahaman sebagian rekan-rekan PPK. Oke. Silakan Pak Sukri dari Oke, IKI. Ibu atau Bapak Iki ya. Oke, baik. Terkait 10% itu sebenarnya sangat tekstual disebut ya, perubahan anggaran itu tidak boleh melewati 10%. Oke, jadi yang diikat adalah perubahan anggaran. Gimana volumenya? Selama berumah volume tidak melewati 10%, hajar saja, Bu. Mau dia berubah 100%, mau dia 1000%, yang penting begitu berubah anggarannya, kontrak tidak merubah 10% Artinya kadang ada dikurangi, ada optimalisasi, ada nambah. Ya biasanya istilah istilah di lapangan balance budget seperti itu. Ya bahkan saya sendiri pernah ada berubah drastis, Bu, ya. Oke. Ya karena ternyata rehab kalau dibongkar ternyata lebih sepertiga biaya untuk rehab, untuk pembongkaran ya mending dicari lokasi yang bergeser sedikit. Itu kan merubah banyak ya. Tetapi total kontrak tidak boleh melebihi kalau ditambah 10%. Jadi kayaknya itu clear bagi saya ya. Ya, volumenya tidak diatur. Ya, intinya berubahnya tidak boleh mempengaruhi nilai kontrak bertambah 10%. Kalau misalnya ternyata wajib bertambah, kan kalau dipas-paskan 10%, ya aneh juga ya. Iya. Takutnya gara-gara 10% atap kekurangan 2 lembar misalnya. Iya kan? Ya, gimana kalau ternyata butuh 20% baru bisa atau butuh 30% dipertanyakan desainnya ya. Oke, tapi kalau kondisi itu ada, ya bisa saja kontrak lain ya. Karena kita dibatasi 10%. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan denda bagian. Oke, kita sepakat tadi, TPK bekerja itu adalah sesuai dengan kontraknya. Nah, apa yang disebut dalam kontrak bagian itu harus jelas. Oke, contoh jalan. Oke, karena pengalaman saya pernah diperiksa BPK terkait dengan denda sebagian. Oke, maka kontraknya menjadi kunci. Oke, jadi sebelum menjawab ke Ibu ya, saya ada pekerjaan di kawasan wisata. Di kawasan wisata ini ada bangun masjid, ada bangun jalan setapak, kemudian ada bangun rumah rumah penginapan. Oke. Nah, ternyata kebanyakannya teman-teman konsultan ini ketika dia membuat WBS itu dia tidak pisahkan item pekerjaannya, tapi dia pisahkan berdasarkan dengan ini pekerjaan persiapan, ini struktural, ini arsitektural, ini MEP, ini finishing. Sehingga 3 item pekerjaan tadi itu tercampur volumenya menjadi satu. Ini tidak bisa di PHO sebagian. Karena volumenya tidak bisa dipisahkan. Oke. Sehingga dari pengalaman ini, kalau ingin membuat denda sebagian, maka RAB tadi musola lain utuh. RAB untuk jalan setapak utuh, RAB untuk rumah penginapan utuh. Jadi ada 3 dan ada totalnya. Kemudian dari ini masuklah ke kontrak. Ada syarat terima sebagian. Syarat terima sebagian. Yang selesai laku. Halo Pak Sukri. Pak Sukri, gangguan jaringan ya kayaknya di tempat Pak Sukri. Ya, gangguan jaringan Pak Sugri. Jadi perubahan kontrak itu dibatasi totalnya ya, totalnya. Itulah yang didenda. Sekarang pertanyaan. Terlempar kayaknya beliau nih.
Nggak tertutup Pak Sukri suaranya belum. Oke, mohon maaf ya, saya uh, izin karena ini saya anggap di tugasnya di luar kantor, jadi pakai WiFi dari HP. Terus ada orang nelpon, ke blok WiFi-nya ya. Oke, jadi mohon Asal maaf ya. asal jangan angkat kursi, Pak. Oke. Tadi gimana tadi ya? Oke, intinya saya ajak tadi yang bertanya masalah jalan ya, logikanya. Ketika rumah ibadah saya, oke, atapnya ada, dindingnya ada, sudah dicat semua terpasang pintu, tapi belum di lantai. Mau serah terima tidak? Tentu tidak. Maka yang kena denda adalah yang belum serah terima. Yang mana belum serah terima adalah tadi rumah ibadah. Oke, sekarang kita ke pertanyaan Ibu. Oke, jalan beton. Oke, kalau memang anggaplah dibatasi oleh lokasi, misalnya dusun atau kelurahan atau lingkungan, mau dibuat RAB khusus lokasi ini, khusus lokasi ini, khusus lokasi ini, oke, maka bisa saja dibuat bagian A, bagian B, bagian C, atau dia perempatan lah, ke utara ini, ke selatan ini, ya kan? Berarti nanti ketika selesai yang ke utara itu jelas volumenya, jelas titiknya, jelas objeknya, jelas jadwalnya, itu bisa diterima. Sekarang satu poros, mau tidak PPK ini serah terima, padahal masih ada tersisa misalnya 100 meter, itu dulu pertanyaannya. Mau tidak? Kan tidak mau. Nah, karena tidak mau, yang didenda dari yang tidak diserah terimakan. Seperti itu. Jadi kembali ke klausul kontrak. Kalau memang mau denda sebagian, maka serah terima sebagian. Karena mau serah terima sebagian, maka volume yang sebagian itu harus utuh. Itu namanya fungsional. Karena ketentuan untuk bisa sebagian kan fungsional. Ke utara berfungsi, ke selatan berfungsi, ke utara berfungsi juga tapi sepotong. Seperti itu. Ibu Iki, seperti itu ya. Ada yang mau ditanggapi? Oke Pak, terima kasih. Saya lanjut Pak ya, karena antriannya lumayan Pak. Ini minat kawan-kawan luar biasa. Saya lanjut ke Pak Aditya Apandi. Dalam PCM, boleh tidak disampaikan pelaksana lapangan berbeda dengan penawaran teknis Pak? Apa yang perlu dilakukan jika berbeda? Silakan Pak Sukri. Oke. Berbeda dengan yang ditawarkan. Oke. Yang ditawarkan sekarang, ya karena saya mantan Pokja ya. Pokja berpuluh-puluh tahun ya. Oke. Jadi ikuti juga sebagai Pokja ya. Yang ditawarkan yang ditawarkan penyedia itu cuma apa? Tenaga, personilnya kan? Peralatan yang ditawarkan itu. Apalagi yang ditawarkan? Ya anggaran kan misalnya. Yang lainnya tidak ditawarkan. Dia ikut dengan apa yang sudah ditetapkan oleh PPK. Sekarang yang berbeda maksudnya yang mana? Kalau misalnya personil, itu sudah dipastikan pada saat serah terima lokasi dan personil. Kalau alat, oke, alat memang itu sudah dimobilisasi pada saat awal sesuai dengan jadwal. Mungkin maksudnya di situ berbeda ya. Oke, kembali tadi bahwa kalau ada perbedaan, entah dia bahan, entah dia material, entah dia metode, entah dia alat, entah dia orang, harus ada izin. Kalau berbeda dengan kontrak, dibahas. Bisa diterima, bisa ditolak. Kalau dia ternyata mempercepat berlayarnya kapal ke tujuan, kenapa ditolak? Tapi kalau dia ternyata tidak, ya ditolak lah seperti itu. Jadi bisa apa tidak, ya tergantung dengan apa yang diusulkan. Mungkin kalau lebih bagus saya bisa mengerti, paham maksudnya yang bertanya, boleh langsung saja ya. Takutnya saya salah tanggap. Masih mute Pak Muhyiddin. Oke Pak Aditya, jelas Pak ya. Nanti setelah kelas mungkin Pak Sukri bisa memberikan nomor kontak biar kalau pengen lebih detail diskusinya, mungkin ada hal-hal yang belum bisa diungkapkan di muka kelas, dipersilahkan. Oke, saya Ya. lanjut ke berikutnya Pak Sukri, izin. Ini dari Pak Tulono. Izin bertanya Pak, apabila PPK berhalangan atau cuti, sedangkan di waktu tersebut ada pekerjaan yang akan disirah terimakan,
Jadi pertanyaan, siapakah yang akan melakukan serah terima? Apakah honorarium PPK masih diberlakukan di tempat Bapak? Oh, dua pertanyaan nih, Pak. Ada dua pertanyaan jadinya nih. Dua pertanyaan. Ya, Ya, ya. oke. Oke, oke. Eh, Sebagai apa istilahnya ya, pegawai, ya kita memang terikat dengan tugas sehingga tidak bermudah-mudah untuk mengajukan cuti. Oke. Tapi anggaplah dia cutinya cuti penting, Mbak ya. Cuti penting sehingga tidak bisa dihalangi. Ya aturannya ya, kalau dia berhalangan ya naik ke siapa? PA atau KPA atau PA seperti itu. Itu jelas aturannya. Itu di Permendagri 77 ya. Apabila berhalangan, ini kalau dia KPA yaitu naik ke PA. Kalau PPK mungkin mereka yang tidak pengalaman itu tidak akan memasukkan klausul itu. Kalau saya yang pernah menerapkan PPK itu ada klausul tambahan. Apabila PPK berhalangan tetap, ya, maka diambil alih oleh KPA atau PA. Adapun kalau misalnya ternyata hanya undur 3 hari gara-gara cuti, tidak apa-apa pemeriksaannya tadi oleh tim yang dibentuk, kemudian serah terimanya ditambah klausul bahwa pekerjaan selesai di tanggal misalnya sebelumnya, tetapi serah terimanya sehingga tidak ada denda seperti itu. Jadi intinya tadi kalau berhalangannya memang tadi kembali ke SK ya SK. Tapi bagi saya begitu ada SK PPK langsung ada klausul itu. Apabila berhalangan tetap sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya, maka diambil alih oleh di atasnya seperti itu. Kalau terlanjur belum ada, ya sementara ada yang sudah tahu bahwa ini naik haji misalnya atau umrah, ya ubahlah SK-nya seperti itu. Apa perlu adendum? Kalau dia mengambil keputusan, ya perlu. Ya, dan saya pernah kejadian, ya, dikasih perjalanan ibadah, otomatis ada kekosongan 20 hari, ya ke kepala dinas saya. Adendum. Setelah itu balik lagi ya. Kalau ada keputusan yang diambil. Ya seperti itu ya. Oke, Pak Sukri. Saya lanjut ke Ibu Nida Fitria. Pak, izin bertanya, apa saja pertimbangan PPK untuk memberi kesempatan kepada penyedia atau memutuskan kontrak tanpa memberi kesempatan? Oke. Kalau saya sendiri, putus kontrak itu tidak boleh ada di benak. Iya kan? Pokoknya pekerjaan harus selesai. Ya. Pokoknya keluarkan doa terbaik di tempat-tempat terbaik, waktu terbaik, pekerjaan harus selesai. Oke. Sehingga apa pertimbangannya memberi kesempatan? Ya kita coba nilai kemampuannya, sumber dayanya, kejujurannya untuk menyelesaikan, kemampuan modalnya, semuanya diperiksa. Ternyata berprogres. Ya sudah, kita tetap berikan kesempatan dan tetap secara teknis ada hitungannya, Pak ya. Jadi tetap yang tersisa ini misalnya 10% itu dibuat lagi WBS baru, dibuat lagi jadwal baru, dibuat lagi seharusnya ada ya. Jadi di mana saya? Ada file saya ya. Jadi misalnya ada 1 bulan itu ada pekerjaan tersisa, maka ada tabel di bawahnya kelihatan tenaga yang dibutuhkan, material yang dibutuhkan, waktu yang dibutuhkan. Dipanggillah penyedia. Waktu tersisa ini, sekian materialnya, ada uang tidak? Sekian tukangnya, ada biaya enggak? Seperti itu. Ternyata dia mau, maka kita berikan kesempatan. Tapi kalau kita sudah buat jadi sisa pekerjaan ini, ada tabel kelihatan jumlah tenaga yang dibutuhkan, jumlah waktu yang dibutuhkan, jumlah semuanya muncul. Terus dia bilang, betul-betul saya enggak bisa, betul-betul saya ampun. Ya sudah, ya kita mohon maaf saja ya, kita selesaikan dengan baik-baik. Dan sebelum, bayangin ya, diberitahukan untuk putus kontrak itu bukan berarti langsung putus kontrak. Talak itu bukan langsung putus ya. Masih ada masa apa? Ya, masa idah ya, talak satu. Jadi saya putus ya, enggak? Ya, jadi sempat sedikit ngeblank, Pak. Aman, Oke. sekarang aman. Oke. Jadi pemberitahuan itu ada range-nya 2 minggu. Ya.
satu masa haid ya. Oke. 2 minggu. Ini untuk berpikir baik-baik, Pak. Makanya kalau ada mau putus kontrak, pokoknya kabarkan semua masalah neraka ya. Kalau mau putus kontrak, Pak, kalau Bapak putus kontrak, tidak akan lagi ini, dicairkan ini, mana lagi akan ini. Pokoknya ditakut-takuti, Pak, dipertakuti. Sehingga masa 14 hari ini, dia akan berusaha mencari orang yang bisa membantunya. Jadi putus kontrak itu, oh ada masa rujuknya ya. Iya, ada 14 hari, iya kan? Jadi eh, oke lah, kita beritahukan 14 hari sebelum putus kontrak. Kita berharap di masa itu dia akan berubah pikiran. Ternyata 14 hari betul-betul tidak berubah pikiran, ya sudah, kita selesaikan baik-baik. Tapi ingat, di masa 14 hari ini juga kita benahi semua. Kita benahi semua. Kita pastikan semua secara administrasi, secara teknis sama. Jadi dia 14 hari berpikir, kita juga 14 hari bersiap-siap. Jadi kalau putus, ada pemain cadangan, sudah siap-siap pokoknya. Begitu putus, masuk. Nah, gitu. Jangan 14 hari, jangan langsung sampaikan, langsung selesai. Tidak seperti itu. Seperti itu penjelasan saya, semoga bisa dipahami ya. Jadi talak itu tidak langsung putus ya, ada masa rujuk. Nah, sama dengan putus kontrak, ada 14 hari masa berpikir. Bisa dibuka di klausul kontrak kita. Itu tertulis. Oke Pak, pokoknya putus kontrak itu istilahnya pilihan terakhir Pak ya. Pokoknya Ya. kerjakan sampai selesai dulu. Oke Bapak Ibu, ini kalau sesuai jadwal kita sampai jam 16.30. Tapi ini minat kawan-kawan luar biasa. Saya pikir tadi sampai Pak Brantus habis pertanyaan. Ternyata masih ada 3 pertanyaan masuk kembali Pak. Jadi masih ada Ya. 8. Izin Pak, saya lanjut. Pak Muji, boleh Pak ya? Satu aja dah. Oh satu aja. Satu. Satu aja Hah? katanya. Oke, Oke, Pak Sukri, nanti mohon izin mungkin di akhir acara ini Pak Sukri kasih kontak deh. Kayaknya kawan-kawan ini sangat apa namanya dengan topik kita ini sangat-sangat sangat minatnya luar biasa. Nah, ini mungkin saya langsung saja ya buat kawan-kawan yang tidak terbacakan mungkin sudah terjawab terkait dengan denda tadi Pak Abu Sahril ya. Mungkin kurang lebih sama dengan Ibu Nida pertanyaan. Kemudian di Ibu Mas Riah juga ada. Kemudian di Pak Isyar juga lah. Mungkin di Ibu Mas Riah ya terakhir ya. Izin Pak, bagaimana PPK mengendalikan kontrak? Kalau dalam pelaksanaan kontrak, user intervensi merubah lokasi penerimaan barang tanpa sepengetahuan PPK dan penyedia menyetujui tanpa merubah adendum. Ternyata setelah BAST terbit dan pembayaran dilakukan, masih ada barang yang belum sampai ke penerima. Apa yang harus dilakukan PPK sementara barang sudah dibayar? Dendakah atau pengembalian kelebihan pembayaran? Terima kasih. Ini Pak, Oke. mungkin terakhir Pak Sukri. Terakhir Pak Sukri. Kalau mendengar kasus ini parah sebenarnya ya. Betul-betul tidak ada pengendalian. Oke, tidak ada pengendalian. Oke, ini kayaknya pengadaan barang ya. Oke, barang pun sama. Ketika akan mengirim, dia harus ada, Pak, barangnya sudah saya mau kirim. Apa Bapak mau periksa apa tidak sebelum kirim? Seharusnya begitu kan? Itu dituangkan dalam apa? Kalau barang namanya kick off meeting ya, ya atau apa kayak istilahnya. Iya sama ada rapat persiapan juga dibahas. Ini barang, ya kan siapa yang rugi kalau barang terus ditolak? Barangnya datang misalnya. Oke, apakah dia ada kunjungan ke sana? Itu ada dalam klausul kontrak kan? Bisa kunjungi dulu. Ya, asal biayanya ditanggung sendiri atau ada dalam RKB kunjungan ditanggung oleh pelaksana. Jadi pastikan dulu bahwa sebelum dikirim, ya kalau misalnya dia kirim belum dicek, berarti risikonya pada saat datang. Ya, pada saat datang, iya harus kembali ke kontrak, Bu. Speknya oke, jumlahnya oke, lokasinya oke. Tadi ternyata ada user pengguna akhir ya, itu memang dilibatkan juga dalam pengendalian kontrak. Oke, nah kalau kasusnya seperti itu, ya seharusnya yang suruh kembalikan ini pengguna akhirnya, ya jangan PPK-nya ya. Oke. Tapi kalau kejadiannya seperti itu, ambil jalan terbaik, ya kita coba rapat, kemudian ternyata memang ada selisih, sebelum jadi temuan, mending kita yang temukan pengembalian sisanya. Tapi konsekuensinya ini bisa dianggap, iya sebenarnya bekerja tidak sesuai dengan kontrak. Konsekuensinya itu. Ya, karena ternyata ada volume pekerjaan yang kurang, ada tidak sesuai, konsekuensinya itu.
selain dia harus kembalikan selisihnya, ya ini rumus umum ya, karena sudah dibayar, uang sudah keluar, ya dia dianggap tidak bekerja sesuai dengan kontrak, ya dianggap ya blacklist, putus kontrak dan sebagainya. Kalau kembali ke kalau soal kontrak, tapi kalau ini kan agak agak lain kasusnya, karena pengguna terakhir yang merubah tanpa pengetahuan PPK, ya PPK-nya juga salah ya, lebih hebat penggunanya dibanding PPK-nya. Kalau saya seperti itu Pak ya, ini agak kasuistik, iya. Jadi amannya dia kembalikan. Kemudian terkait dengan perubahan minta petunjuk sama inspektorat. Mau diapain ini? Apakah diterima pekerjaannya, diterima pelaksanaan kontraknya, atau harus ada sanksi? Iya kan? Karena dia secara kontrak tidak bekerja sesuai kontrak. Secara tekstual ya. Oke, seperti itu. Nanti saya disangka sama Pak Muji ya. Oke, terima kasih Pak Sukri, Bapak Ibu hadirin para peserta kelas Muji Santosa Training and Consulting. Kita sampai di penghujung acara. Saya meyakini topik yang kita bahas ini 1 jam ke depan pun tidak akan habis karena sangat menarik, namun waktu juga yang membatasi kita. Dan sebelum saya serahkan ruang kepada Pak Muji Santosa, mungkin closing dari Pak Sukri selaku narasumber kita pada hari ini. Jadi persilahkan Bapak. Oke, baik. Lagi-lagi kalau saya itu ya selalu orientasinya ke akhirat ya, ke akhirat ya. Jadi akan terputus segala perbuatan kita kecuali 3 hal. Ilmu yang bermanfaat, anak yang soleha, kemudian sedekah jariah. Sebagai seorang PPK, peluangnya itu ada 2. Pengalamannya dia bagi. Yang kedua adalah pekerjaan yang dia wujudkan, yang dia segala waktunya, segala pikirannya, segala tenaganya, dia betul-betul luangkan untuk pekerjaannya sehingga terwujud dalam bentuk jalanan, dalam bentuk sekolah, dalam bentuk rumah sakit. Yakinlah itu akan menjadi apa? Sedekah jariah, akan menjadi amal jariah. Sehingga untuk PPK tetap semangat. PPK itu ringan. Terima kasih. Semangat. Wah. Aplaus sekali lagi buat narasumber kita, Pak Sukri. Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya dengan hormat saya mintakan kepada Pak Muji Santosa untuk memberikan arahan penutup kepada kita semua. Dipersilahkan, Pak. Terima kasih Pak Muhyiddin. Ya, Alhamdulillah hari ini ada presentasi dari Pak Sukri dari Sulawesi Selatan dan moderator Pak Muhyiddin juga dari Kalimantan Selatan ini. Ini poros selatan ini. Ya, ya. Jadi dalam melaksanakan kontrak itu yang dipentingkan adalah namanya pengendalian kontrak. Jadi kalau kita tidak bisa mengendalikan kontrak, biasanya kita banyak mensyaratkan di tendernya. Tapi kalau kita bisa mengendalikan kontrak, apapun produk dari pokja pemilihan, ya dia bisa diterima, tinggal dikendalikan saja. Jadi PPK itu harus, karena pengadaannya mengalami relaksasi ya, kemudahan, maka PPK itu harus keras. Kalau PPK keras, maka dunia lunak pada dia. Kalau dia Ya, lunak, maka dunia keras pada dia. Tadi contohkan kerasnya tadi PPK. Kalau bisa apa banting apa tadi banting meja dan sebagainya. Ya, baik Ibu, yang disampaikan Pak Sukri ini luar biasa, nggak akan cukup. Maka tadi saya potong satu aja. Kalau terus kan nggak akan selesai waktunya ini. Mudah-mudahan ada kesempatan, waktu dan kesehatan sehingga kita nanti bisa diskusi lagi. Terima kasih pada Pak Sukri, Pak Bundin, Bapak Ibu sekalian. Semoga kegiatan kita senantiasa bermanfaat. Wassalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi Ibu hadirin yang berbahagia, sekali lagi saya Muhyiddin Artaham selaku moderator dan Pak Sukri selaku narasumber mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Pak Muji Santosa yang telah memberikan kesempatan kepada kami dan juga kepada seluruh Bapak Ibu yang telah berkenan hadir di ruang kelas kita ini. Dan kami juga banyak mohon maaf seandainya ada kekurangan baik itu tutur kata ataupun sikap kami. Iya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah kita bertemu di kelas-kelas Muji Santosa kembali. Kalau ada sumur di ladang, kalau boleh menumpang mandi, insya Allah kalau ada umur panjang, kita akan kembali bertemu dengan Guru Sukri Al-Marusi. Masya Allah. Burung Irian, Burung Cendrawasih, cukup sekian terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.